Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan coba masukin tentang dasar-dasar editor keywords. Kita akan coba mengenalkan tentang bagaimana itu tombol keywords yang ada di dalam Microsoft Word ya. Nah, disinilah standar, ini adalah keyboard standar ya Bapak. Nah, ini adalah tombol-tombol keyboard yang biasa kita pakai. Ini yang paling nanti kita ada F1, F2 dan seterusnya. Ini biasanya akan divariasikan dengan kontrol yang lain atau tombol yang lain. Itu akan memberartikan kita biasanya untuk shortcut ya. Kita akan menuju ke shortcut tertentu yang ada di dalam Microsoft Word. Ini adalah tombol-tombolnya, caps lock, ada backspace, tombol panah, dan ini yang saya yakin ini udah bagian yang yang sering Bapak jumpai. Nah, ini nanti tentang detail-detail keyboard bisa Bapak Ibu pelajari lagi, dibaca lebih detail di sini. Pada intinya keyboard yang ada di semua fungsi tombol yang ada di keyboard itu di Microsoft Word itu difasilitasi untuk bisa dioptimalkan, terutama untuk shortcut atau copy paste Ctrl C, copy Ctrl C, paste Ctrl V, kemudian untuk underline, Ctrl U dan sebagainya. Silakan nanti Bapak Ibu berlanjutkan. Nah, ini tidak akan saya bahas satu persatu karena akan memakan banyak waktu. Mungkin saya hanya menyampaikan yang inti-intinya saja. Misalkan seperti ini, fasilitas find and replace ini adalah fasilitas untuk mencari kalimat-kalimat tertentu yang nanti bisa kita gunakan. Kita bisa lakukan pengubahan secara cepat. Kita kasih contoh, misalkan di sini saya cari contoh sini. Di sini misalkan saya ingin mencari tulisan kata-kata yang misalkan di sini ya, kita coba find, kita bisa dengan percepat dengan tekan Ctrl F ya, maka akan muncul di baris sebelah kiri Bapak itu navigation. Di sini misalkan kita mau cari kalimat yang tulisannya COVID, di sini akan muncul tulisan COVID ya, akan terlihat di sini sorotan yang berwarna coklat ya, brown di sini. Ini adalah perintah yang secara cepat kita dengan menggunakan perintah searching ya, find di sini. Nah, ini kan biasanya terjadi kalau misalkan kita ingin mencari kata-kata tertentu, kita kan nggak perlu harus meneliti satu-satu ya itu secara detail, tapi kita dengan di Word jika kita bisa dibantu dengan menggunakan perintah find tadi. Nah, kemudian kita ingin rubah bagaimana supaya find ini kata-kata COVID ini kita rubah menjadi kalimat tertentu yang kita inginkan. Misalkan kita akan replace tulisan COVID ini, kita klik kanan aja, klik di sini, kemudian terus replace. Nah, di sini akan muncul replace ya. Coba kan misalkan kita ganti menjadi kalimat coronavirus. Nah, ini semua nanti kata yang ada tulisannya COVID akan berubah menjadi coronavirus. Ini kita find, kita replace. Di sini kita lihat COVID, di sini sudah ditemukan, akan kita replace menjadi coronavirus. Ya, coronavirus di sini berubah jadi coronavirus. Begitupun juga sama ini. Dia akan mencari terus semua kata yang ada tulisannya COVID akan menjadi coronavirus. Satu-satu sudah selesai. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa coronavirus di sini yang awalnya tulisannya COVID-19 kita rubah menjadi coronavirus. Itu perintah find dan replace. Kemudian kita lanjutkan bagaimana untuk mengganti perintah undo atau redo. Nah, ini undo atau redo tadi adalah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang awalnya ada kesalahan ya. Contoh tadi, kita setelah berpikir ternyata harus kita balikan lagi menjadi kalimatnya yang coronavirus menjadi COVID. Nah, itu apa yang harus kita lakukan ya? Kita dengan cara cepat kita bisa misalkan dengan icon yang ada di sini, kita bisa menggunakan pilihan di sini. Di sini tombol di sini Bapak lihat di sini undo. Ada namanya, kita klik aja. Maka akan balik lagi menjadi COVID-19 di sini ya.
jadi COVID-19, kita undur lagi COVID-19. Nah, atau kita bisa dengan cara yang cepat dengan menggunakan tombol keyboard, yaitu dengan tekan aja Ctrl Z, maka akan balik lagi Ctrl Z. Yang tadinya kita ubah jadi coronavirus, sekarang udah menjadi lemahnya COVID lagi sebenarnya. Tapi setelah itu kita berpikir lagi, kok bisa saya ingin balik lagi menjadi corona, tulisannya menjadi coronavirus. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini, kita bisa lakukan yang namanya perintah redo. Nah, di sini. Atau kalau dengan menggunakan tombol keyboard, kita bisa dengan tekan Ctrl Y. Ya, dari di sini coronavirus di sini. Sekarang balik lagi menjadi tulisannya coronavirus setelah kita lakukan perubahan. Itu kita lanjut lagi bagaimana membuat font. Tadi udah kita coba, untuk kita lanjutkan untuk perintah undo. Kemudian kita untuk bagaimana untuk memperkecil font. Ini contohnya seperti ini. Misalkan ini bisa tulisan dampak pandemi coronavirus dalam dunia pendidikan itulah. Ini kita rubah ingin menjadi menjadi hurufnya kapital semua. Apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan yaitu adalah dengan kita ubah menjadi huruf besar kapital semua. Kita bisa lakukan pilih di sini, kemudian kita pilih ketik aja uppercase. Ini mengubah hurufnya menjadi besar semua. Atau kita tergantung situasi yang ingin kita butuhkan. Misalnya kita inginkan ada setiap kalimat itu ada besar kecilnya seperti atau kita ubah menjadi huruf kecil semua seperti itu. Oke, itu. Kemudian kita kembali lagi ke fungsi mengubah jenis font. Jadi kita pilihnya ini, kita buat dengan tulisan standarnya adalah Times New Roman dengan ukuran fontnya 12. Kita rubah menjadi hurufnya menjadi Arial. Kita rubahnya, kita lihat di sini. Ya, coba kita lihat aja, ada perubahan tampak di sini. Ini dengan Times New Roman kita rubah menjadi Arial. Berubahkan bentuk fontnya, kita misalkan berubah menjadi Allegria, Arial Narrow, kemudian menjadi Cambria atau Calibri. Ini tergantung kebutuhan kita. Ini untuk melakukan perubahan tampilan fontnya itu kita bisa lakukan. Begitupun juga dengan ukuran fontnya, kita lakukan perubahan dengan di tombol di sini. Ya, 12, karena standarnya 12. Kemudian kita masuk ke underline, bold, italic. Ini tadi contohnya, misalkan kita ini kan semuanya ada tulisan tebal. Kita lihat di sini ada tombol B. Nah, ini artinya menebalkan kalimat kita, tipiskan lagi supaya tidak ditebal, kita hilangkan aja. Tapi kita juga bisa memvariasikan dengan bold, kemudian kita kasih garis miring, ya, tampilannya jadi miring. Kemudian setiap kalimatnya ada underline-nya. Kita bisa pilih dengan menggunakan klik tombol B, I sama U, underline. Kemudian mengubah warna dan memberi highlight. Nah, ini tadi mengubah warnanya, kita bisa edit rubahnya di sini ya, font color. Kita pilih warnanya, klik aja di warnanya sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kita sesuaikan warnanya, kuning, hijau, biru, dan sesuai yang dibutuhkan seperti apa. Nah, kita pilih otomatis saja karena ada powernya seperti itu. Kemudian kita bisa mengubah backgroundnya juga menjadi warna-warna. Ini tergantung situasi dan yang ingin ditampilkan oleh Bapak Ibu seperti apa. Oke. Kita lanjut lagi, mengubah warna huruf, mengatur spasi antar kata dan huruf. Ini mengatur spasi ini biasanya dipakai untuk yang untuk jarak-jarak antar kalimat. Antar kalimat yang bisa kita lakukan adalah, misalkan contohnya seperti ini. Ini kita lihat. Ini jaraknya, misalkan ingin kita rubah, kita pilih aja di paragraf. Nah, ini kita pilih di sini ya, jaraknya, standarnya. Karena biasanya standar di dalam penulisan di
di tulisan ilmiah itu biasanya adalah 1,5 line ya di sini. Nah, namun kalau kita ingin merubah, kita bisa melakukan dengan memilih ya, kita akan jaraknya akan lebih panjang, atau kita ingin menjadi hanya single aja, maka akan lihat ini adalah ya. Nah, namun kita balikin lagi ke 1,5. Nah, kita ingin mengasih jarak antara paragraf 1 ini dengan paragraf ini, jaraknya agak panjang ya, atau kita mengatur perubahan, kita lakukan perubahannya adalah di sini ya. Kita lakukan perubahan di sini. Ya, kita lakukan perubahan di sini. Ini jaraknya sekarang lebih panjang sesuai dengan permintaan kita. Oke, itu adalah memberikan jarak paragraf sesuai dengan antar kalimat atau antar paragraf, bisa dilakukan di setting di sini. Kemudian kita tulis threshold, ini biasanya untuk edit tertentu. Kemudian cara membuat mangkat keyword ya pada kalimat tertentu. Misalkan kita ingin membuat, misalkan pada rumus, contohnya di sini kita tambahkan, misalkan kita mau nulis MC kuadrat, contohnya kita kasih contohnya ini berbeda aja, MC kuadrat. Kita ingin supaya angka 2-nya ini ada di atas menjadi pangkat, kita bisa pilih ada yang di sini ya. Di sini ada tulis superscript, kontrol atau tekan tombol kontrol shift plus ini. Nah, akan ada tulisan di sini ya untuk membuat. Karena kita optimalkan shortcut yang ada di sini supaya kita bisa explore lagi saat melakukan pengetikan. Demikian video kali ini, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.